Kita ingin anak-anak muda, jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat, maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda, jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya.
Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah robah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? Apa itu? Teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Teler 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Nah.